Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Dan dengan kabarnya, ini siang-siang mau makan siang nggak? Udah makan siang? Udah. Makan siang gratis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas ini siapa ya? Mungkin bisa. Oh, Fajar. Oke. Oke, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang hari ini nggak hadir nih? Hadir semua atau tidak? Hadir semua. Oke, hadir semua. Baik. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang nilai dan norma sosial. Karena sebelumnya ada yang ingat kita belajar tentang apa? Objek kajian sosiologi. Oke, objek kajian sosiologi. Nah, di dalam situ adakah nilai dan norma sosial? Ada? Ada nggak nih? Oke, ada. Berarti ada nilai dan norma sosial. Maka hari ini kita akan belajar terkait dengan nilai dan norma sosial. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ibu ada gambar? Oke. Nih, kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang gambar di atas? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Anggita mungkin mau berpendapat. Ada yang kamu lihat tuh apa ini? Itu sedang membantu ibu membawa barang belanjaan. Oke, emangnya setuju atau tidak? Setuju. Oke, benar ya. Jadi ini tuh merupakan salah satu gambar di mana gambar ini menunjukkan anak-anak sedang membantu ibunya dalam mengangkat belanjaan seperti itu. Nah, ini tuh merupakan salah satu bentuk dari nilai dan norma sosial. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mulai masuk ke nilai dan norma sosial. Oke, tapi sebelum itu kita ada tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu memahami makna dari nilai sosial dan norma sosial serta mampu menganalisisnya sehingga nanti peserta didik dapat mematuhi dan menghormati setiap nilai sosial dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, juga memahami dan mengidentifikasi permasalahan nilai dan norma sosial di kehidupan sehari-hari seperti itu, dan juga nanti bisa mencari tahu nih penyebab permasalahan itu apa, akibatnya apa, lalu tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut itu seperti apa gitu. Nah, Ibu akan menjelaskan materi, tapi kita ada games terlebih dahulu. Oke, jadi nanti sistemnya Ibu akan spinner nama kalian. Ibu akan spinner nama kalian. Nanti nama yang muncul bisa maju ke depan, terus memilih box ya. Memilih box ini di sini. Oke, kita start dulu ya. Kira-kira nama siapa nih yang muncul? 1, 2, 3. Anggita. Oke, Anggita bisa maju dulu. Oke, ini Anggita yang maju ya. Selanjutnya nanti Anggita, ini kan ada banyak box. Itu nanti Anggita menjelaskan atau menjabarkan apa yang diperintahkan dalam box yang dipilih sama Anggita. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Langsung start aja. Anggita mau pilih nomor berapa? Mau nomor 6. Nomor 6. Ding. Oke, ini dia. Apa yang kamu ketahui tentang norma sosial? Karena ingat Ibu kemarin minggu lalu kan udah bilang belajar untuk hari ini yaitu nilai dan norma sosial. Maka kamu udah belajar belum nih? Kita lihat seberapa dalam belajarnya di rumah. Silakan. Sedikit. Oke, sedikit boleh sampai ini. Norma sosial itu apa? Norma sosial adalah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Aturan. Oke, aturan dalam masyarakat ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Anggita. Terima kasih.
Oke, kita mulai dari nilai sosial terlebih dahulu. Jadi nilai sosial itu apa sih? Nilai sosial itu sebuah alat pengendali bagi berbagai kemauan manusia yang ada dalam berbagai situasi yang sifatnya itu juga, yang selalu berubah dan juga menyesuaikan keadaan yang terjadi. Jadi nilai sosial ini seperti aturan-aturan yang sebenarnya terikat namun tidak terikat, tapi selalu ada dan selalu dianggap oleh setiap manusia seperti itu. Itu tadi terkait dengan nilai sosial. Lalu ciri-ciri nilai sosial itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu muncul karena ada interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui di pembelajaran awal sosiologi, dalam sebuah hubungan itu atau sebuah hubungan masyarakat itu selalu ada yang namanya interaksi, entah itu antar manusia, antar satu individu ataupun individu yang lainnya dan kelompok seperti itu. Munculnya interaksi, lalu kemudian diwariskan. Jadi sebuah nilai itu juga diwariskan secara turun-temurun juga. Lalu yang ketiga, nilai itu sebagai tolak ukur dari peraturan seperti itu. Jadi sebuah aturan itu juga didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam suatu hal seperti itu. Dan nilai itu dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang tuh pasti mempunyai sebuah nilai. Entah itu nanti ada jenis-jenisnya juga. Dan yang terakhir, sebuah nilai itu memberikan efek dan pengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Kita lanjut ya. Oke, nah ini dia jenis nilai sosial. Di sini ada dua tokoh yang menjabarkan terkait dengan nilai sosial, jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada Prof. Notonegoro, di mana beliau mengatakan ada 3 jenis nilai sosial. Yang pertama itu ada nilai material. Nilai material ini yang berbentuk fisik gitu ya. Jadi kayak makanan itu juga memiliki sebuah nilai, gitu. Kayak misalnya pakaian itu juga punya sebuah nilai. Nah, selanjutnya ada nilai vital. Nilai vital ini seperti kegunaan gitu. Lalu ada juga nilai kerohanian. Itu berkaitan dengan nilai-nilai agama seperti itu. Lalu Walter G. Everett itu mengatakan ada 5 jenis nilai. Yang pertama ada nilai ekonomi. Itu berkaitan dengan ekonomi tentunya, kayak seperti jual beli barang, nilai-nilainya seperti itu. Lalu ada nilai rekreasi. Lalu juga ini seperti nilai keindahan juga. Itu juga termasuk dalam nilai rekreasi. Lalu ada nilai perserikatan, ada nilai kejasmanian. Perserikatan ini terkait dengan pekerjaan, kejasmanian ini terkait dengan fisik. Lalu yang terakhir ada nilai watak, itu perilaku atau watak kita sendiri. Itu ada nilainya seperti itu. Lalu selanjutnya kita mulai masuk nih ke norma sosial. Tadi yang dari nilai sosial udah pada jelas semuanya. Jelas ya? Oke, selanjutnya ada norma sosial. Jadi norma itu merupakan pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, norma ini juga disebut sebagai aturan sosial, gitu, yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap layak dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi aturan-aturan ini biasanya, kalau norma itu aturan-aturannya itu mengikuti adat budaya dari lingkungan setempat, gitu. Ya. Lalu selanjutnya ada tingkatan norma. Jadi dalam sebuah norma itu ada tingkatannya, di mana berdasarkan keformalannya nih, itu ada yang namanya norma formal atau resmi. Terus ada juga norma non formal atau yang tidak resmi. Kalau yang resmi itu biasanya terikat seperti aturan-aturan hukum seperti itu. Nah, lalu ada yang berdasarkan kekuatan fungsinya. Ada norma agama, berarti norma-norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan agama. Lalu ada norma hukum, seperti aturan-aturan hukum kita yang sudah diatur. Lalu ada juga norma kesopanan, yaitu sopan santun. Lalu ada norma kesusilaan. Lalu ada juga norma kelaziman. Oke, selanjutnya adalah jenis dari norma sosial. Nah, di sini jenis dari norma sosial itu ada 3. Yang pertama ada norma kebiasaan. Jadi kebiasaannya kalian itu
memiliki apa ya, norma-normanya juga, punya aturan-aturan, jadi sehingga kita tuh bisa menentukan seperti apa sih perilaku kita kalau ke orang tua, perilaku kita ke teman sendiri gitu, seperti itu ya. Lalu ada juga norma tata kelakuan yang seperti saya bilang tadi, kayak kelakuan kita atau perilaku kita tuh harus berbuat seperti apa. Dan norma adat istiadat. Nah, norma adat istiadat ini juga merupakan salah satu bentuk, biasanya kan dalam sebuah masyarakat punya budaya-budaya atau punya adat istiadatnya sendiri, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu sifatnya mengikat dan ketika itu dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial, terlebih bagi masyarakatnya itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi dari nilai dan norma sosial. Jadi secara keseluruhan nilai dan norma sosial ini tuh berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan tingkah laku masyarakat agar bisa hidup bersama secara harmonis, tertib, dan juga harus punya keadilan seperti itu ya, serta menjaga kestabilan sosial dan budayanya dalam jangka waktu yang panjang, karena kan kita hidup selalu berdampingan seperti itu. Oke, itu untuk materi kita. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya? Belum? Sudah? Oke, mungkin selanjutnya kita bisa bisa scan dulu. Dan oh ya, sebelum scan, oh ya silakan. Sebelum di scan, ibu kasih perintahnya. Di sini nanti isinya tuh ada video. Jadi kalian cermati videonya secara sampai selesai. Nah nanti itu kalian harus cermati dulu, baru nanti kita akan ke instruksi selanjutnya. Sudahkah bisa dibuka? Oke. Kalau bisa. Selanjutnya, udah pada nonton semuanya? Udah tahu isinya kira-kira apa? Udah tahu isi video tentang apa? Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa membayangkan. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan instruksinya. Berarti setelah kalian melihat video ini tadi, kalian diminta untuk untuk menganalisis video tersebut ya, berdasarkan opini kalian. Nanti sudah ada pertanyaannya di sini, kalian analisis, tapi analisisnya itu harus sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu terkait apa? Nilai dan norma. Oke, terkait dengan nilai dan norma sosial. Oke, ini gue bagi dulu ya. Ini per individu, nanti kalian bisa menjelaskannya ke depan. Ini.
semuanya ya? Oke, kalau udah dapet silakan diisi sesuai dengan perintahnya. Ingat, meskipun kalian menganalisisnya berdasarkan opini kalian, tapi harus sesuai berdasarkan dengan apa yang sedang kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan nilai dan norma sosial. Silakan dikerjakan. Nanti kalau udah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya seperti itu. Jika ada kesulitan bisa tanya dulu ya. Bisa dikerjakan sekarang juga ya. Nah, ini gampang nggak? Gampang Bu. Udah lihat kan tadi? Udah lihat kan tadi ya? Sudah Bu, sudah jelas Bu videonya. Sudah jelas. Ini apa tuh? Iya. Nah, jadi di sini kan kalau ada menurut kamu apa? Ya, menurut kamu apakah hal tersebut itu termasuk penyelewengan? Jadi dari video tadi menurut kamu tuh termasuk penyelewengan nggak dari tadi materi yang sudah dijelaskan? Nah, kan bisa yang kayak berarti yang melanggar nilai dan norma sosial seperti itu. Oke, ini apa kan? Aman. Aman ya? Aman bisa. Kawan banget langsung panjang banget isinya. Aman tuh ya? Oke. Gimana? Udah selesai semuanya? Ya. Oke, adakah relawan yang ingin maju ke depan? Saya boleh Bu. Oh boleh, silakan. Fatih, maju ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Fatin dengan NIM 3401. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi bersama diri saya sendiri berdasarkan cuplikan video tadi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, menurut kamu apa penyebab terjadinya hal tersebut? Menurut saya, hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Nah, kita semua pun tahu bahwa kalau buang sampah sembarangan itu termasuk hal yang dilarang, apalagi di pantai. Sudah pasti akan mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk yang kedua yaitu dampak yang ditimbulkan. Berkaitan dengan jawaban saya yang pertama, akan terjadi kecemaran lingkungan. Nah, hal ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kalau sudah seperti itu, nanti masyarakat akan hidup dengan berdampingan dengan sampah dan bisa menimbulkan bahaya-bahaya bencana lainnya seperti misalnya nanti ada tsunami dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyelewengan nilai dan juga norma sosial. Menurut saya ya termasuk, karena masyarakat di sana belum mematuhi aturan yang sudah ada, di mana di sana sudah dilarang untuk membuang sampah di laut, tetapi mereka tetap melakukannya. Meskipun sudah ada himbauan untuk membayar 10.000 sebagai jasa untuk mengangkat sampah dari rumah ke rumah, tapi nyatanya di sana masih tidak memenuhi sehingga pembuang sampahnya masih di laut seperti itu. Oke, Fatih. Itu dari Fatih. Dari teman-teman yang lainnya adakah yang mau menanggapi kira-kira? Oke, silakan. Sini aja ya, Bu. Iya, boleh. Mungkin saya akan menanggapi sedikit aja. Yang nomor satu itu penyebab terjadinya. Saat ini kan menjawabnya kerja-kerjanya itu dari masyarakatnya itu sendiri. Mungkin saya mungkin jelas sedikit, nggak cuma dari masyarakat, cuma datang dari pemerintah juga. Pemerintahnya juga kurang kurang ikut andil untuk buat membersihkan sampah tersebut, kurang buat ngasih solusinya. Kemudian yang nomor 2 itu dampak apa yang ditimbulkan selain dari segi dampak itu mungkin dampaknya yang muncul kebiasaan negatif. Masyarakat salah satunya udah kayak gitu, terus mungkin masyarakat yang lain juga ikut-ikutan kan, nggak ada larangan apapun. Kemudian yang ketiga itu apakah hal itu dapat sebagai penyelewengan nilai dan norma sosial? Menurut saya itu iya, karena hal itu melanggar nilai moral dan norma kesopanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Fatin dan Eka ya. Terima kasih sampai kembali. Oke, itu tadi namanya hasil dari diskusi kita yang terkait ada banyak sekali tanggapan dari teman-teman sekalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa video tadi itu memang salah satu bentuk dari penyelewengan nilai dan norma sosial, karena dimana buang sampah sembarangan itu kan salah satu aturan yang tidak sesuai dengan yang sudah kita tetapkan gitu, bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan, apalagi ini di pantai.
Nah, di pantai. Jadi kan itu juga bisa merusak selain ekosistem, merusak kesehatan dan juga itu tadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan negatif. Dan juga di sini peran dari masyarakat dan pemerintah itu harus tetap dijalankan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Itu ya. Oke, selanjutnya kita ada skate lagi. Silakan di skate again. Udah semuanya? Sudah. Sudah ya. Nah, berdasarkan Ibu ingin tahu nih berdasarkan materi pembelajaran kita hari ini, apa sih yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian dapatkan dan kalian pahami itu seperti apa? Bisa langsung ini ya, bisa langsung tuliskan di sini. Silakan. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini terkait dengan nilai dan norma sosial? Kalian jelaskan dari awal sampai akhir kalian sudah dapat apa aja? Oke, nilai dan norma aturan, about norms and social value. Thank you, ma'am. Oke, selanjutnya lagi masih segini nih. Belum semuanya nih ngisi nih. Ayo yang lain nggak paham atau gimana nih? Tidak boleh sampai cewek. Oke, betul. Nggak boleh semaunya sendiri ya. Oke, dari sini ya betul. Melakukan kafe harus aturan. Oke, nilai dan norma harus dipahami, dipatuhi. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari teman-teman yang sudah paham apa yang kalian Ibu sampaikan dan dari kalian juga, bahwa nilai dan norma aturan itu sebuah kesatuan yang sebenarnya itu adalah sebuah aturan yang ada dalam hidup kita, keseharian kita, dan itu selalu kita patuhi, dan itu tuh beberapa sifatnya ada yang memaksa, dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sebuah sanksi, baik itu sanksi secara hukum maupun secara sosial, seperti itu. Oke, next kalian terakhir bisa scan ini. Scan lagi. Last but not least. Oke, di sini kalian scan. Di sini terdapat materi sekali terkait apa aja yang kita udah pelajari hari ini. Di situ juga ada beberapa penugasan yang nanti bisa kalian pelajari juga. Nanti tapi Ibu belum menugaskan kalian untuk mengerjakannya. Kita bisa belajar terlebih dahulu. Seperti itu. Udah semua ya? Oke, sampailah di penghujung acara, di penghujung materi kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ingat ya, itu dia pelajaran kita hari ini. Minggu depan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Nanti Ibu akan tanya lagi seperti tadi, apa aja yang kalian sudah pelajari. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum